Keluarga Serda Sahat Wira Anugrah Sitorus tuntut keadilan. Poltek Sinaga minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Medan, sumutpostv.id. Keluarga almarhum Serda Sahat Wira Anugrah Sitorus menuntut keadilan, meminta pelaku atau otak pembunuhan berencana dihukum seberat-beratnya. Kami dari masyarakat Batak, khususnya Horto Batak, datang saat ini mengaspirasikan, menunjukkan bahwasanya kami mempunyai rasa empati, mempunyai rasa peduli kepada orang-orang Batak. Kami merasakan, kami merupakan orang-orang Batak suku yang satu penderitaan. Serda Wira Sitorus nanti. Almarhum adalah anggota TNI yang menjadi korban atas kekerasan yang diduga direncanakan oleh pimpinannya saat bertugas di Kesatuan Den ARH Rudal 004 Dumai dan meregang nyawa pada 10 November 2018 di RSUD Dumai di hadapan ibunya. Proses peradilan yang berlangsung di Peradilan Militer 02 Medan yang telah memutuskan menghukum 3 orang bersalah dalam kasus tersebut dinilai tidak menjunjung nilai keadilan. Bagaimana ada korban meninggal dunia, tapi tidak ada yang dihukum atas tuduhan pembunuhan, kata kuasa hukum Poltek Silitonga SH didampingi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul SH.MH, kepada awak media, Senin 19 Desember 2022. Menurutnya, kronologis proses meninggalnya Serda Sahat Wira Anugrah Sitorus adalah korban penganiayaan. Kita duga meninggalnya almarhum adalah pembunuhan berencana. Tapi kenapa malah putusan atas kasus ini tidak menyebutkan terdakwa sebagai pelaku pembunuhan berencana, ujarnya. Pengacara kondang itu menyebutkan bahwa motif pembunuhan terhadap almarhum adalah sakit hati. Komandan Den Rudal 004 Dumai yang saat itu dipimpin Mayor ARH Gede Henry Widiastana SIPPS yang kini bertugas sebagai Pabandia Binkar Persdam Kasuari. Untuk itulah pihaknya meminta kepada auditor militer untuk merubah dakwaan dengan menyertakan pasal pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 dan 338 KUH Pidana junto pasal 55 KUH Pidana junto pasal 126 KUH Pidana junto pasal 103 KUH Pidana Militer. Tolong saya Bapak, saya tidak ada apa-apa saya Bapak, saya orang kecil Bapak, tolong saya Bapak, demi mencari keadilan buat anak saya tidak sanggup lagi, saya sudah 4 tahun Bapak, 4 tahun saya menyimpan ini Bapak semua, tolong saya Bapak, tolong saya Bapak. Oleh oknum-oknum TNI yang tidak bertanggung jawab atas dugaan suruhan atau perintah dari atasan yang tidak bertanggung jawab yang telah menyalahi prosedur dalam institusi TNI dan juga telah mencoreng nama baik institusi TNI yang kita sangat cintai selama ini. Ini kasus ini bergulir mulai tahun 2018. Dan baru kali ini ibu ini datang kepada kita untuk mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran. Karena selama 4 tahun ibu ini telah tersiksa secara psikologis dan tidak terima atas kematian anaknya. Seorang tentara yang sangat baik, seorang tentara yang sangat ganteng, seorang tentara yang sangat penurut dan juga baik. Bahkan di Dumai beliau ini telah dikatakan sebagai pahlawan. Betul. Di dalam kuburannya ataupun di asrama itu sudah dibuat satu patung ya Bu ya, patung pahlawan. Serda Wira Sitorus itu adalah seorang pahlawan karena beliau ini sering membantu teman-temannya dan juga bergaul kepada masyarakat. Tetapi atas dasar karena kebencian dan sakit hati, dugaan kebencian dan sakit hati oleh seorang oknum komandan, ya, komandan dari Arhanut 004 Dumai telah
merenggut nyawa daripada Wira Sitorus yang tidak bersalah. Siapa namanya, Pak? Sekarang beliau itu adalah komandan dari Denrudal 004 Dumai yang sekarang sudah terdakwa di dalam persidangan ini. Dan saya hukum melihat dan memohon kepada auditor militer supaya menambah dan mengubah pasal-pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa. Poltak Silitonga SH menyebutkan saat ini pihaknya melakukan upaya menuntut keadilan atas nama keluarga almarhum. Ada dasar kita menuntut kembali, di mana dalam putusan banding yang menetapkan Letda Yon Rotua Raja Guguk tidak dipecat dari kesatuan dikarenakan dalam persidangan dan putusan menyebutkan masih ada pejabat atau atasan yang bertanggung jawab atas peristiwa hilangnya nyawa anggota TNI tersebut. Dalam hal ini, pimpinannya adalah Dandim Rudal 004 Dumai yang saat itu dijabat Mayor ARH Gede Henry Widiastana SIPPS, ujarnya. Poltak menyebutkan penerapan pasal 131 KUH Pidana Militer maksimal. Seharusnya menerapkan poin 4 yang menyebutkan jika tindakan itu juga termasuk dalam suatu ketentuan hukum pidana umum yang lebih berat, maka ketentuan tersebut yang diterapkan. Sementara itu, lanjutnya, nyawa seseorang telah melayang. Sangat tidak tepat jika para pelaku tidak diberi hukuman seberat-beratnya, ujarnya. Hal itu juga dikuatkan pasal 132 KUH PM yang menyebutkan militer yang sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan sesuatu kejahatan atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan atau maat regal kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut. Demi kepentingan perkara itu diancam dengan pidana yang sama pada percobaannya. Poltak selaku kuasa hukum oleh keluarga almarhum yaitu ayahnya Kapten ARH Hulman Sitorus dan juga berharap agar pihaknya bisa mendapat keadilan yang seadil-adilnya dalam perkara tersebut. Pimpinan atau oknum yang telah melakukan kejahatan ini kita minta untuk dipecat dari TNI karena telah mencoreng nama baik TNI, ujarnya. Menanggapi ketidakadilan ini, Lamsiang Sitompul mengatakan bahwa pihaknya meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini benar-benar menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Kita juga meminta agar yang terhormat Panglima TNI meminta maaf kepada keluarga almarhum serta mengembalikan nama baik almarhum, ujarnya. Sebagai bentuk keprihatinannya, DPP HBB melaksanakan aksi damai di Pengadilan Militer 02 Medan, Jalan Ngumban Surbakti Medan, bertepatan dengan sidang dengan terdakwa Mayor ARH Gede Henry dengan menghadirkan saksi-saksi. Perkumpulan HBB akan melaksanakan aksi damai sebagai bentuk keprihatinan atas mandeknya penerapan hukuman kepada pelaku tindak kriminal di lingkungan TNI. Aksi damai dilakukan pada Selasa 20 Desember 2022 pukul 10 WIB di depan Pengadilan Militer 02 Medan. Sebagaimana diketahui, almarhum Serda Sahat Wira Anugrah Sitorus adalah lulusan tahun 2017 dan mengikuti pendidikan di Rindam Siantar. Langsung masuk pendidikan kecabangan Arhanud di Malang Karang Ploso plus di Arhanud. Karirnya tidak berjalan mulus. Serda Wira meregang nyawa sejak 9 November 2018 pukul 18 WIB dan akhirnya meninggal dunia di hadapan ibundanya pada 10 November 2018 pukul 3 WIB di RSUD Dumai. Sejak ditempatkan di Den Arhanud Rudal 004 Dumai, usai dilantik di Malang, Serda Wira beberapa kali melaporkan kondisinya kepada ibunya. Tiba di Den Rudal Dumai malam hari disambut dengan anggota tentara rudal dengan pukulan seperti gerombolan karena ada yang berpakaian preman yang ikut memukuli. Pengalaman dinas almarhum berakhir sejak penutupan orientasi dibuka dan dilepas dari satuan rudal dan melanjutkan kegiatan di lapangan SMK Bukit Datuk 8 November 2018. Jatuh bangun Serda Wira mengikuti kegiatan mengerikan itu, akhirnya pingsan dan dinaikkan ke mobil ambulans.
namun disuruh diturunkan dan dipaksa ikut kegiatan. Bahkan para medis sudah mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menjamin keselamatan pasiennya jika diturunkan dari ambulans, tapi terus dipaksa. Kemudian Serdawira berjalan dan pingsan tak sadarkan diri. Kemudian dilarikan ke Puskesmas Bukit Kapur. Pihak Denrudal meminta kepada pihak Puskesmas untuk tidak memberitahu pihak keluarga. Sebenarnya anak saya sudah tidak diperbolehkan ikut dalam kegiatan itu karena alasan kesehatan, tetapi tetap dipaksa harus ikut. Dan ternyata pada pukul 9 WIB saat melintasi rintangan kanal sedalam 2 meter, anak saya tenggelam di dalam kanal karena kondisi fisik sudah menurun akibat dibantai malamnya oleh Serda L. Anak saya tenggelam dan terinjak temannya paling belakang, lalu diangkat dinaikkan ke benteng kanal, dipompa dan disiram. Kemudian agak sadar sedikit, dipaksa lagi ikut kegiatan. Bukannya dibawa ke rumah sakit, malah dipaksa mengikuti kegiatan berikutnya, kata ibunya. Akibat kasus ini, 2 anggota TNI yaitu Sertu Simpson Chandra Aritonang dan Serda Lulut Sabta Hendrawan dipecat dari TNI dan Letda Yonrotu Raja Kukuk melakukan banding dan hanya menjalani hukuman penjara dan kembali bertugas. Dari Medan, sumutpostv.id melaporkan.